Halo teman-teman, selamat malam. Berjumpa kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman, dan selalu dimurahkan rezekinya teman-teman. Teman-teman, di kesempatan malam ini saya ingin men-sharingkan tentang updatean terbaru dari Queen Terra Luna teman-teman. Dan tentunya di sini sangat hype sekali untuk Terra Luna ini, Queen ini, dan tentunya bagi yang belum gabung, luangkan waktunya terlebih untuk subscribe aja teman. Oke, langsung saja kita bahas teman-teman untuk channel dari Terra Luna ini teman. Oke, sebelumnya tetapi saya lanjut dulu ke Queen Market Cap. Nah, di sini kita lihat dulu untuk pergerakan dari pasar Queen, the mother of Queen, yaitu Bitcoin. Nah, di sini kita menunjukkan dalam waktu 24 jam menunjukkan angka kenaikan 2,89%, dan di sini dalam kurun waktu 7 hari juga menunjukkan adanya kenaikan 6,65%. Diikuti oleh Ethereum di 24 jam ini sudah mengalami peningkatan walaupun di 7 hari itu mengalami penurunan teman. Nah, diikuti juga dengan yang lainnya, lebih di sini ada juga yang mengalami penurunan untuk di stablecoin yaitu Tether dan USD Coin teman. USDC untuk BNB naik untuk kurun waktu 24 jam. Dan di sini Tron-nya menurun, dan tentunya Shiba Inu pun juga menurun di sini teman. Untuk Legion Matic meningkat, dan seterusnya nanti teman-teman bisa lihat ke bawah dari Queen Market Cap. Untuk di grafik Bitcoin saat ini mengalami peningkatan teman. Dan tentunya bagaimana untuk kabar dari Terra Luna itu sendiri? Oke, saya cari terlebih dahulu teman di bagian ini teman-teman. Nah, di sini terlihat bahwa untuk Terra Luna ini adalah Terra Luna versi 2-nya teman, menunjukkan angka 142.000 sekian teman. Yang tadi pagi saya cek sekitar 132-an, dan sekarang hampir naik 10 ribuan teman, dan meningkatnya 47,66% dalam waktu 24 jam ini teman. Oke, langsung saja kita bahas untuk berita terlengkap dari Terra Luna teman. Di sini saya kutip dari Watcher Guru News teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk Terra Luna airdrop terdistribusi tidak merata, rencana gagal lainnya. Nah, di sini tim Terraform Labs melakukan segalanya untuk menghilangkan diri dari air keruh dan memudahkan kinerja Terra Luna 2.0. Luna, hantu Luna klasik atau LAN masih menghantui mereka setelah USD dan LAN turun menjadi $0 bulan ini. Tim telah merencanakan untuk mengirimkan token Luna ke pemegang yang terkena dampak selama peluncuran 2.0 untuk mengkompensasi kerugian mereka. Namun airdrop Terra Luna tidak berjalan sesuai rencana, dan distribusi ke pengguna yang terkena dampak tidak merata. Oke, di sini beberapa investor Luna turun ke media sosial untuk mengungkapkan masalah mereka tentang tidak sepenuhnya menerima distribusi airdrop yang dijanjikan. Tim Terra sekarang telah mengakui bahwa airdrop mereka tidak merata dan mentweet bahwa mereka sedang bekerja untuk menemukan solusi. Banyak pengguna telah menerima token yang relatif lebih sedikit melalui airdrop yang tidak sesuai dengan kompensasi yang dijanjikan oleh tim. Tim Terra mengkonfirmasi bahwa mereka sepenuhnya menyadari situasi dan akan segera menyelesaikan airdrop. Meskipun demikian, mereka tidak memberikan tanggal tentatif untuk menyelesaikan masalah airdrop, tetapi mengungkapkan itu akan dilakukan segera. Perhatian para penerima airdrop Luna, kami menyadari bahwa beberapa menerima lebih sedikit Luna dari airdrop dari yang diharapkan dan secara aktif mengerjakan solusi. Informasi lebih lanjut akan diberikan ketika kami telah mengumpulkan semua data. Jadi pantau terus tweet mereka teman ya. Kami harus menunggu dan menunggu informasi resmi dari tim Terra ketika masalah diselesaikan. Oke, ini adalah tweetannya. Terra Luna 2.0 akan meluncurkan stablecoin. Laporan sedang beredar bahwa pendiri Terraform Labs Do Kwon berencana untuk meluncurkan stablecoin lain. Stablecoin akan dibangun jaringan Terra 2.0, dan Do Kwon sedang mengerjakan desainnya, ungkap seorang pengguna di Twitter. Namun, perkembangan tidak dikonfirmasi oleh tim, dan Kwon sebagai besar tetap diam tentang peluncuran stablecoin lainnya. Luna 2.0 diluncurkan pada 28 Mei dengan harga $17,8. Hari tertinggi mencapai $19,54 dan segera merosot mendekati 79% jatuh ke $4 dalam indeks pada hari pertama, hari -1. Kripto belum melewati tanda 2 digit dan diperdagangkan pada $8,66 pada saat pers. Selain itu, Luna naik 42,3% hari ini dan naik 102,3% dari level terendah sepanjang masa di $4,08. Lebih dari 2 juta dolar hilang karena Mirror protokol dieksploitasi. Luna pelakunya. Terra tampaknya sedang mengalami nasib buruk. Jaringan yang dibuat oleh Do Kwon baru saja merayakan peluncuran rantai dan aset barunya Luna 2.0.
Karena ini, platform DeFi di blockchain Terra merah protokol dieksploitasi. Saat ini, aplikasi tersebut telah kehilangan lebih dari 2 juta dolar. Jika masalah ini berlanjut dan tidak diperbaiki pada pukul 4 ET besok, semua dana kemungkinan akan habis. Komunitas tampaknya mulai terbiasa dengan fakta bahwa blockchain lama dan asli sekarang disebut Terra Classic, sedangkan yang baru hanya Terra. Terungkap bahwa validator jaringan telah melaporkan bahwa LANs bernilai 5 USD, saat itu di bawah 1 mikrosen. Nah, untuk LAN ini adalah Terra Classic teman-teman ya. Kecelakaan ini memungkinkan penyerang mendapatkan jaminan 1,3 juta dolar hanya dengan 1 dolar di LANs. Kesalahan penerapan harga ini dilaporkan terjadi karena validator Luna menjalankan versi Oracle harga yang sudah ketinggalan zaman. Eksplosi ini dilaporkan terungkap oleh peserta tata kelola yang menyebabkan mirror user. Apakah semua kolam dikeringkan? Hanya belum. Mirror protokol merupakan berbagai kumpulan untuk cryptocurrency. Saya catat bahwa kumpulan untuk Bitcoin, MBTC, Polkadot, M.Dot, dan Ethereum METH telah terkuras. Selain itu, kumpulan Galaxy Digital Stock, MLG Galaxy juga terkena. Lebih lanjut, dicatat bahwa kolam lain juga dalam bahaya. Token ini terkait dengan kumpulan yang tersisa akan mulai perdagangan prapasar pada pukul 4 ET. Setelah ini, jika masalah tidak diperbaiki, kumpulan ini juga akan terkuras. Namun pada saat pers, kesalahan telah diidentifikasi dan diperbaiki untuk LANs. Protokol cermin dan serangkaian serangan. Baru minggu lalu, Fatman, seorang anggota komunitas Terra, menunjukkan bahwa kode merah telah dieksploitasi ratusan kali mulai tahun 2021. Serangan ini tidak diketahui selama hampir 7 bulan. Eksploitasi lebih lanjut menyebabkan kerugian lebih dari 30 juta dolar karena penyerang dapat mengakses jaminan pengguna lain. Apakah Quant sekarang akan menjadi stablecoin terdesentralisasi dengan Terra 2.0? Sementara komunitas kripto baru saja mulai pulih dari kecelakaan Terra baru-baru ini, Terraform Labs (TFL) mengeluarkan rantai baru. Karena penghuni ayat kripto mulai terbiasa dengan ini, berita yang berkaitan dengan pencipta jaringan yang bermasalah di Quant mulai beredar. Baru ini terungkap bahwa Quant sedang mengeluarkan stablecoin lain. Terra 2.0 melakukan serangkaian perubahan. TFL tampaknya tidak menginginkan apapun dari rantai sebelumnya. Akibatnya ini menekankan fakta bahwa Terra 2.0 bukanlah sebuah garpu karena tidak memiliki sejarah yang sama dengan rantai aslinya yang sekarang disebut Terra Classic. Oleh karena itu, stablecoin algoritmik yang terkenal, Terra USD atau USD bukanlah bagian dari rantai baru. Tepat setelah ini diumumkan, masyarakat senang bahwa perusahaan telah menyelesaikan pelajarannya. Namun sekarang sepertinya Quant melakukannya lagi. Baru kali ini dia dilakukan merancang stablecoin yang terdesentralisasi. Fatman, seorang anggota komunitas Terra, turun ke Twitter dan memberikan informasi orang dalam ayat kripto. Sumber terverifikasi mengungkapkan bahwa Quant sedang dalam proses merancang rencana untuk stablecoin terdesentralisasi baru yang akan dibangun di atas Terra 2.0. Masyarakat tentu tidak senang dengan kabar ini. Sejumlah dari mereka terkejut dengan fakta TFL mencoba menunjukkan stablecoin sekali lagi. Tetapi, beberapa dari mereka tampaknya terbuka terhadap gagasan jika stablecoin sebenarnya dijaminkan. Fatman tweet, "Benar, itu bisa menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Mari kita lihat apa mereka pikirkan. Saya ingin melihat TFL menjauh dari Terra 2. Mereka adalah aktor yang buruk dan beracun bagi ruang ini. Kontrol tangan kembali ke pembangun sehingga mereka benar-benar dapat berkembang." Luna 2.0 melonjak hingga 73%. Jadi selama akhir pekan, Terra 2.0 telah berhasil membelok ke beberapa pertukaran kripto. Luna 2.0 bahkan melonjak ke level tertinggi 19,54 dolar setelah diluncurkan. Sementara harganya turun ke level terendah 5 dolar. Kemudian ada dalam kartunya. Pada saat pers, Luna diberangkan untuk 10,20 dolar dengan peningkatan 73%. Sementara Binance belum mengumumkan Luna ke pelanggannya, kemungkinan aset mengalami penurunan sangat tinggi. Oke teman, mungkin itu yang saya sampaikan dari informasi terupdate dari Terra Luna. Tentunya di sini bagi yang ingin Terra Luna airdrop, tentunya saat ini untuk airdropnya itu belum terbagi merata, jadi bersabarlah teman ya. Tentunya mungkin akan diperbaiki dari Terra Luna itu sendiri. Dan teman-teman yang sudah stay tune di channel ini, terima kasih sudah stay tune. Jangan lupa untuk klik link gadget yang saya berikan. Tentunya jika ingin join channel Telegram, di sana akan ada gadget lebih teman-teman ya. Silahkan gabung dari sekarang dan jangan lupa tetap Tior atau Resementary. Sampai jumpa dan bye bye.